Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa kembali dan saya masih mengajak kita semua untuk terus memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua mari sejenak kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada itu anugerah Tuhan. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia menolong kita, memberikan jalan keluar. Dan sampai saat ini saudara, ketika kita masih ragu akan kuasa Tuhan, mulai sekarang belajarlah untuk percaya. Buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan pujian syukur baginya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan layak disembah, ditinggikan, dimuliakan selamanya. Terima kasih Bapa. Biar semua yang bernapas memuji kemuliaan-Mu. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari tolong kami Tuhan agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami jadi berkat untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat 10, demikian firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, sebab utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bahwa ini adalah kisah daripada Rasul Paulus, bukan kisah saudara, tapi kesaksian bagaimana Paulus dipercayakan Tuhan untuk menginjil, di mana dia diberikan karunia untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dia melayani, bahkan dalam kesaksiannya bahwa dia mengalami karang kapal, tidak sedikit dia dilempari dengan batu, dia mengalami siksaan-siksaan dan kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Dia dipenjarakan saudara, tapi dalam hal itu saudara, sebagai manusia, dia dalam titik terlemahnya, dia katakan bahwa saat dia sedang lemah, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan suruhlah utusan ini undur dari saya, utusan iblis ini pergi dari saya. Tapi Tuhan katakan bahwa justru di dalam kelemahannya Pauluslah kuasa Tuhan menjadi nyata. Di sini suatu kesaksian yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen tentang bagaimana kekuatan di tengah kesulitan hidup membuat kita bangkit daripada keterpurukan. Kita orang Kristen punya satu kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan lewat kelemahan-kelemahan, lewat tantangan-tantangan, lewat masalah-masalah yang kita alami hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan satu topik kecil untuk kita semua, yaitu kekuatan di tengah kesulitan hidup. Kekuatan di tengah kesulitan hidup. Setiap manusia yang hidup pasti terkadang merasa lemah. Tidak ada orang saudara yang hidupnya sehat terus dari dia lahir bahkan sampai dia mati tidak pernah sakit. Itu omong kosong. Minimal batuk, pilek, panas dan seterusnya pasti, atau mungkin dia pun kaki sakit kah, atau mungkin dia jatuh dan dia pun kulit sakit atau tergesek. Tapi yang namanya manusia pasti pernah merasakan yang namanya sakit atau kesakitan saudara. Ada manusia juga yang tidak mungkin dia tidak punya masalah saudara, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang sederhana, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau pemuda, mau remaja. Yang namanya manusia pasti punya masalah saudara. Entah masalah itu menurut kita besar atau masalah itu menurut kita sedang atau ringan, yang penting saudara, yang namanya manusia pasti hidup punya masalah. Tidak ada seorang pun yang merasa hebat ketika dia punya masalah saudara, apalagi masalah itu menurut ukuran pribadinya itu menggoncangkan imannya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kehidupan manusia yang dijalani dengan sempurna, karena yang sempurna itu hanya Tuhan punya. Kita manusia mungkin kita lebih di bagian yang lain, tapi kita punya kekurangan di yang lain. Mungkin secara finansial kita punya banyak uang, tapi di sisi lain mungkin kita kekurangan saudara. Atau di sisi lain memang kita orang sederhana, kita tidak punya bukan orang kaya, tapi di sisi lain kita punya kelebihan
kelebihan yang orang lain tidak punya, saudara. Sehingga memang Tuhan itu adil. Tidak semua orang, Tuhan tidak menciptakan semua orang itu semuanya enak saja atau sempurna semuanya, tapi Dia memberikan ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, supaya kita saling melengkapi sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan ini yang terjadi di antara manusia, di kalangan orang-orang Kristen seperti kita, saudara, terkadang akan ada dua hal yang muncul, ada dua tindakan yang muncul bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika masalah itu datang, ada dua kemungkinan yang bisa kita pikirkan dalam hati kita. Yang pertama, kita merasa bahwa memang Tuhan ini terlalu lambat dalam menjawab masalah kita. Tuhan ini terlalu lama dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan terlalu lama dalam menjawab pergumulan-pergumulan kita. Kita rasa bahwa apa yang sudah kita minta, kita doakan kok sampai sekarang, dari tahun sekian sampai sekarang Tuhan belum kasih, dari tahun sekian sampai sekarang Tuhan belum jawab-jawab, bahkan dari minggu lalu sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehidupan dan seterusnya. Menurut kita bahwa apa yang kita minta Tuhan tidak pernah kasih, ataupun apa yang kita miliki atau kita inginkan Tuhan tidak pernah jawab. Tapi hal yang kedua dalam pikiran ketika orang mengalami masalah, tantangan, persoalan, dia merasa bahwa dia mampu jalani hidup sendiri. Dia rasa bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa, kan saya kuat, kan saya punya uang, kan saya punya kuasa, kan saya berduit, kan bapak saya kan ini, ibu saya kan begini, mama saya, om, tante dan seterusnya kan begini-begini dan seterusnya. Tuhan dari belakang lah, nanti habis selesai baru ucap syukur atau antar nasar ke gereja atau antar persembahan ke gereja dan seterusnya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan muncul ketika orang dihadapkan dengan situasi-situasi dalam kesulitan ataupun dalam masalah-masalah tertentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang merasa bahwa Tuhan terlalu lambat dalam menjawab doanya, Tuhan terlalu lambat dalam menjawab pergumulannya, bahkan Tuhan ini mungkin saja tidak pernah tolong dia, orang itu akan tercenderung dengan yang namanya bersungut-sungut. Sukanya hanya mengomel, sukanya hanya mengeluh. Tuhan kasih dia kesembuhan, dia sehat, tapi makan ininya tidak mau dan ini dan tidak mau. Pokoknya orangnya sedikit-sedikit cuman mengeluh saja. Dia rasa bahwa Tuhan ini tidak pernah tolong, padahal kita punya hidup saja, kita punya nafas untuk bisa kita hidup setiap hari saja, itu tanda bahwa Tuhan tolong kita. Karena tidak ada seorang mayat yang bisa bergerak seperti kita. Tapi kalau kita bisa bernafas, itu sebenarnya adalah tanda bahwa Tuhan menolong, Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya bagi kehidupan kita. Tapi orang yang merasa bahwa dalam kesulitan, dalam masalah, Tuhan terlalu lambat, dia akan cenderung dengan satu pernyataan, dengan satu hal yang pengeluhan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak hanya mengeluh di hadapan Tuhan, mengeluh di tetangga, mengeluh di saudara, mengeluh di siapa saja. Yang penting dia bisa meluapkan dia punya kekesalan dalam diri. Yang di sini kita perlu pertanyakan, yang salahnya Tuhan atau kita? Tuhan tidak pernah salah, sikap kita yang salah. Orang yang merasa bahwa Tuhan terlalu lambat dalam menolong juga biasanya suka putus asa. Cepat sekali putus asa. Dia tidak mau kompromi dengan situasi yang ada, tidak mau jalani proses yang ada. Orangnya cepat karena sudah mengeluh, ya tidak mau berproses dengan Tuhan. Karena sudah mengeluh, suka bersungut-sungut, ya tidak mau untuk menjalani yang namanya kesulitan. Tapi dia maunya instan. Jadi kalau Tuhan tidak jawab sekarang, ya sudahlah, say goodbye dengan Tuhan. Saya sudah goodbye Tuhan, beta sone mau lagi dengan Tuhan dan seterusnya. Padahal Tuhan ini tidak pernah rugi kalau kita kasih tinggal Tuhan. Justru kita manusia yang rugi kalau kita kasih tinggal Tuhan. Nah, setelah itu orang yang merasa bahwa Tuhan terlalu lambat, itu orang yang cenderung dia menghakimi orang lain. Jadi kalau dia masalahnya datang bertubi-tubi, ya dia tidak mengoreksi diri, tapi dia berusaha untuk menyalahkan. Oh, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara istri saya, atau ini gara-gara mama mantu, bapak mantu, atau ini gara-gara kakak atau adik, atau dan seterusnya. Sering sekali untuk
mengoper kesalahan kepada orang lain, bahwa masalah ini terjadi ini gara-gara lu nih, ini gara-gara lu ini makanya beda masalah seperti ini, gara-gara lu makanya ketong kesulitan seperti ini, gara-gara lu bawa aib dalam keluarga makanya ketong susah begini dan seterusnya. Padahal memang daripada dasarnya kitanya yang tidak tahu bersyukur. Nah, orang yang cenderung untuk merasa bahwa Tuhan itu terlalu lambat dalam kehidupannya, tidak pernah bahkan sangat lambat dalam jawab doanya, adalah orang yang cenderung untuk mundur dari kebiasaan doa, mundur dari doa. Karena orang kalau tidak tahu berdoa lagi, apa yang mau dia harapkan? Selagi dia masih berdoa, maka harapan itu masih ada di dalam dirinya walaupun dalam keadaan lemah, saudara. Tapi kalau orang model-model kayak begini, ini orang memang dia sudah dari kehidupan doa saja pasti dia sudah mundur. Mungkin berdoanya Senin Kamis, bahkan mungkin tunggu Natal dulu baru berdoa satu kali, atau Paskah dulu baru berdoa satu kali, atau kapan lah mungkin ada acara ucapan syukur atau mungkin dalam kedukaan mungkin baru dia mulai berdoa bilang Tuhan begini dan seterusnya. Jadi dalam persoalan yang terjadi, kalau kita rasa bahwa Tuhan itu terlalu lambat dalam jawab doa, maka hal-hal seperti inilah yang akan muncul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bersungut-sungut, merasa putus asa, menghakimi orang lain, mundur dalam kehidupan doa. Nah, tapi yang kedua lagi, saat kita menyikapi masalah dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa bahwa karena Tuhan terlalu lambat, biar beta ambil alih semua. Tuhan biar sudah Tuhan dari belakang, biar saja beta karena beta saya yang bisa, biar Tuhan terlalu lama, biar beta ambil alih Tuhan pekerjaan semua, biar sudah apa Tuhan. Orang-orang kayak begini, ini orang-orang tipenya sombong. Karena dia rasa bahwa dengan dia punya kemampuan diri, dia bisa melewati segala proses. Dia rasa bahwa karena dia punya orang tua, punya berduit, atau dia punya kenalan, punya backingan, punya ini, dan dia bisa mengandalkan manusia, mengandalkan dia punya diri sendiri. Padahal dia lupa kalau di atas segalanya hanya Tuhan yang berdaulat. Orang yang menyikapi setiap persoalan, tantangan, orang-orang seperti ini sebenarnya bukan orang kuat, tapi sebenarnya orang lemah. Secara iman dia lemah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang dia andalkan di dalam kehidupannya saat menghadapi kesulitan hidup bukannya Tuhan tapi dirinya sendiri. Sehingga orang ini terbiasa untuk sombong, tidak mau ditegur, saudara. Dia cenderung menyalahkan orang lain, bahkan sukanya marah-marah. Kadang dia yang bikin salah pun dia yang marah, tidak bikin salah pun dia marah. Apa-apa yang dikerjakan oleh orang lain karena posisi otaknya lagi stres dan seterusnya, marah-marah dan seterusnya. Nah, setelah itu saudara, dia suka untuk dia suka untuk mungkin tidak akan berdoa lagi. Orang yang mengandalkan diri sendiri tidak mungkin mengandalkan Tuhan lagi, karena dia rasa dia hebat. Nih model-model kayak begini nanti sudah toa, jatuh, sudah terpuruk sampai air sudah batang leher begini, tinggal napas terakhir baru mungkin dia berseru Tuhan tolong beta dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang cenderung pakai kekuatan sendiri, dia mengandalkan dia punya kemampuan diri, mengandalkan logika kita yang terbatas, mengandalkan materi yang sebenarnya materi yang sia-sia, yang kita anggap bahwa itu semua ini membuat kita bisa maju, tapi ternyata itu semua sia-sia. Apa yang kita banggakan ini kita tidak akan bawa, saudara. Yang kita bawa cuma 2x1, saudara. Yang Tuhan yang akan kita tempati ada hanya lubang 2x1, saudara. Terus apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan ini? Tidak ada. Maka di sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa kekuatan di tengah-tengah kesulitan hidup, adalah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus adalah sumber kekuatan sejati. Yesus adalah sumber kekuatan sejati di tengah penderitaan dan kesulitan hidup kita. Maka dari sini saudara, sebenarnya melalui kesaksian Paulus kita mulai belajar bahwa di dalam kesukaran, di dalam masalah, di dalam pergumulan yang berat, sebenarnya Tuhan mau kita mengandalkan Dia dengan penuh totalitas. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan sesama, tidak mengandalkan apapun selain Tuhan sendiri. Kita perhatikan di sini saudara, ayat yang ke-8 saya bacakan untuk kita semua.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus dia sadar betul bahwa hanya Yesuslah kekuatan, sumber kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang Paulus alami. Sehingga dari sini ada pelajaran penting yang akan kita lihat dari kehidupan kesaksian Paulus. Melalui 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, khusus di ayat 8, hal pertama dari Paulus di sini adalah Paulus dia merupakan pelayan yang hebat di hadapan Tuhan, tapi sebagai manusia sehebat apapun dia punya titik kelemahan. Dan saat dia lemah itu saudara, dia katakan bahwa saat Tuhan izinkan utusan iblis itu datang dan mengganggu dia sampai 3 kali, dan dia katakan, Tuhan tolong supaya ini utusan lari sudah pergi dari saya, tapi Tuhan tidak mau untuk melepaskan ini. Dia membuat seperti ada duri di dalam daging yang membuat Paulus tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini Tuhan menjawab. Tuhan tidak serta-merta langsung ikut Paulus punya permintaan terus langsung usir itu utusan iblis jauh, tidak saudara. Tapi Tuhan mengatakan bahwa justru di dalam kelemahan Paulus kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya begini saudara, Tuhan tidak keliru dalam menjawab sebuah permohonan doa. Tuhan tidak keliru dalam memberikan pelajaran berharga lewat masalah saudara. Karena lewat persoalan, lewat masalah itu sebenarnya, ketika persoalan, masalah, kesulitan itu, tantangan itu datang, itu sebenarnya melatih karakter kita, melatih iman kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang terbiasa mengandalkan diri sendiri saat sudah terpuruk dan tidak bisa buat apa-apa lagi, ketika proses dia jalani saudara, dia punya kemauan untuk bergantung kepada Tuhan. Di situ karakternya terbentuk, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada semangat baru. Walaupun sudah jatuh berkali-kali, tapi Tuhan punya cara untuk angkat dia berkali-kali juga saudara. Dari sini kita belajar bahwa lewat persoalan karakter kita dibentuk. Makanya jangan takut ketika kita mengalami masalah. Masalah kekurangan makanan itu masalah biasa. Karena saudara hari ini makan nasi, punya air di rumah saja itu sudah cukup bersyukur saudara. Saya nonton di YouTube saudara bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana saudara, mereka hidup dalam kekurangan, bahkan untuk mau punya air bersih saja tidak bisa. Tapi kalau kita punya air yang bisa kita minum di rumah, sebenarnya kita harus bersyukur. Bersyukur itu penting. Nah, Tuhan mengizinkan kekurangan terjadi supaya membuat kita tahu bersyukur, membentuk karakter iman kita menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya saudara. Tuhan izinkan para mahasiswa-mahasiswi mengalami tantangan kuliah dari tahun 2013 sampai sekarang tidak tahu wisuda-wisuda karena masalah dosen bikin susah, atau memang dianya yang pemalas dan seterusnya. Tapi kalau misalnya hari ini ada orang menyusahkan, dosen menyusahkan, atau kawan menyusahkan, atau orang tua atau om, tante, sanak, saudara, walimu menyusahkan sehingga engkau tidak bisa wisuda-wisuda, sehingga skripsimu menjadi masalah dan seterusnya, mau tidak tahu wisuda-wisuda juga saudara. Anak-anak muda
Tuhan sebenarnya melatih kesabaran, bagaimana kita terus bersabar dalam mengerjakan skripsi itu. Jadi kalau memang faktornya karena engkau disusahkan, engkau sudah berusaha setengah mati, tapi karena dosenmu menyusahkan, dia harus buat ini lagi, koreksi lagi. Jangan marah, jangan cepat untuk ambil kesimpulan bahwa ini dosen bikin susah saya, tapi melalui situ ambil makna positifnya bahwa dia melatih saya untuk saya harus lebih lagi berpikir, harus lebih cermat lagi, harus lebih banyak baca buku lagi, saya harus sabar menghadapi dia. Bahkan orang yang tertekun lewat menghadapi masalah seperti ini, mahasiswa yang tekun, saya yakin bahwa dia menjadi mahasiswa yang berprestasi. Walaupun otaknya mungkin terbatas, tapi orang yang rajin membaca, orang yang rajin menulis, itu kemampuan ketelitiannya pasti meningkat, saudara. Makanya dalam segala sesuatu ambil makna positifnya, jangan cepat untuk mengeluh, tapi andalkan Tuhan senantiasa. Tuhan izinkan kita lewat masalah-masalah keluarga kita, itu membuat kita untuk melatih bagaimana kita bisa saling menerima satu sama lain. Di dalam satu keluarga kita tidak bisa menuntut orang semua harus seperti kita, tapi kita di dalam satu keluarga mungkin suami tipikalnya orang yang pemarah, keras kepala, istri orangnya juga keras kepala atau pendiam. Di situ banyak karakter bisa dibentuk, saudara. Kita mulai membiasakan diri untuk mengerti satu sama lain. Tidak bisa semua hal itu mengikuti kemauan kita, tapi di dalam keseharian kita mulai membiasakan diri untuk saling menerima kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Inilah proses inilah tujuan di mana Allah proses kita lewat masalah, lewat persoalan. Jadi kalau sampai saat ini ada orang Kristen yang takut melewati masalah, takut menghadapi tantangan, sebenarnya kita salah. Justru kita katakan bahwa masalah itu tidak lebih besar daripada kasih karunia yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi jangan coba-coba untuk cari-cari masalah. Tuhan izinkan masalah terjadi, tapi Anda jangan cari masalah. Cari masalah maksudnya orang tidak bicarakan kita, tapi kita cari masalah dengan tetangga, kita omong kekurangannya tetangga, kita membicarakan piring periuknya tetangga beli ini, kita mulai meloi itu orang beli begini, terus kita mulai membicarakan dia, kita gosip dia keliling-keliling rumah, dan akhirnya orang itu tidak terima baik, pukul kita. Itu artinya kitanya yang cari masalah. Kalau yang model-model begini nih, jangan harap Tuhan mau jawab. Ini Tuhan jawab tuh, Tuhan bilang apa? Bertobat. Karena kalau orang hidupnya cari-cari masalah beda dengan yang Tuhan izinkan masalah terjadi. Yang model begini cari-cari masalah, atau yang pacarannya suka digalap-galap. Ini anak-anak Tuhan, super persekutuan doa, ataupun yang sudah mulai KKR melintang ke setiap kabupaten dia ada, tapi tidak jaga kelakuannya, tidak bawa diri dengan baik, tidak bisa menempatkan diri saat dia pelayanan. Dia tidak bisa bedakan ini orang pu suami, datang asal-asal pegang asal ini dan chatting orang pu suami. Terakhir Anda cari masalah ketika istrinya tidak terima baik, terus pukul saudara, terus saudara bilang ini tantangan. Ini bukan tantangan, kitanya yang tidak berhikmat saat pelayanan, tidak jaga diri baik-baik, tidak bisa memilah mana yang teman saya, mana yang orang tua, mana suami orang, mana pacar orang, mana yang milik orang, mana yang kita punya, kita tidak bisa bedakan. Makanya saudara, ketika mau melayani Tuhan, betul-betul jangan cari-cari masalah, supaya nama Tuhan jangan dihujat orang. Nanti orang bilang itu hamba Tuhan tukang cari orang punya laki, itu hamba Tuhan suka cari orang pu istri, itu hamba Tuhan begini dan seterusnya. Artinya Tuhannya yang dibawa-bawa, padahal kitanya yang cari masalah sendiri. Makanya dalam pelayanan itu jaga integritas kita baik-baik. Saya yang sudah bersuami, kalau saya jalan atau saya pelayanan dengan orang, suami orang, bahkan dengan anak-anak muda sekalipun, saya harus jaga tangan saya supaya jangan asal pegang orang. Saya harus jaga kata-kata saya lewat chatting yang seperlunya saja, yang memang penting, tapi kalau tidak penting ya janganlah, supaya jangan cari masalah dan akhirnya nama Tuhan yang jadi rusak.
Orang yang suka cari-cari masalah itu sama kayak orang punya makan minum setiap hari pun dia yang seksi repot. Dan orang yang suka cari-cari masalah juga orang yang suka dia punya marah-marah ataupun sindir-sindir orang di Facebook dan seterusnya. Dulu saudara ada orang ada orang yang komplain saudara ketika video saya yang beberapa waktu yang lalu saudara tentang masalah cinta saudara. Terus ada seorang yang inbox saya, chat saya, dia bilang jangan kakak, ini bawa-bawa beta masalah pribadi, padahal yang saya khotbahkan itu umum saudara. Nah ini model-model kayak begini nih kita harus periksa diri kembali. Mungkin saja ada hal yang buat kita salah saudara, atau memang ada kesalahan-kesalahan kecil yang membuat sehingga ketika pendeta khotbah atau mendengar kesaksian atau apapun kita rasa bahwa itu dia omong saya. Nah makanya hati-hati saudara, jangan cari-cari masalah. Masalah datang yang Tuhan izinkan itu buat karakter kita untuk menjadi bertumbuh, menjadi orang Kristen yang lebih bergantung kepada Tuhan, yang lebih sabar, lebih taat di hadapan Tuhan. Tapi yang kayak tadi saya bilang itu namanya cari-cari masalah, dan ini bukan bentuk karakter menjadi baik, tapi ini membuat karakter kita menjadi lebih buruk, dan ini membuat kita menjadi batu sandungan, membuat kita tidak lagi jadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak lagi memuliakan nama Tuhan, tapi kita menjelekkan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kekuatan terbesar dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam menghadapi masalah hidup itu jalan satu-satunya, syarat utamanya, satu-satunya sumber hanya satu, Tuhan. Tak ada jalan lain saudara. Di luar Yesus tidak akan saudara dapatkan yang namanya ketenangan. Di luar Yesus tidak akan adanya keselamatan saudara. Di luar Yesus tidak akan ada yang namanya proses proses itu akan nyaman saudara. Di luar Yesus kita tidak akan menemukan yang namanya ketenangan. Makanya kita perlu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu untuk selalu bergantung harap kepada Tuhan. 3 hal penting dari kesaksian Paulus. Yang pertama saudara, di dalam kesulitan, tantangan itu adalah hal yang wajar. Manusia wajar menghadapi masalah atau menemui masalah, itu wajar sebagai manusia. Kalau dia masih hidup, punya nafas, masih bisa bergerak, artinya kita tidak bisa lepas dari masalah. Saya tidak bisa jamin kalau 1 detik kemudian saya tidak bisa punya masalah. Pasti saya masih hidup, saya pasti punya masalah. Entah masalah itu ringan atau besar atau apapun, saudara, pasti yang namanya manusia pasti punya masalah. Termasuk saya juga punya masalah. Tapi yang membuat kita bisa melewati itu adalah sikap kita. Kita mau terima dengan penuh ucapan syukur dan lewati itu bersama Tuhan, atau kita mau terima dengan bersungut-sungut, dengan omelan, dengan caci maki, dan kita tinggalkan Tuhan, tidak mau berharap kepada Tuhan. Kita lari ke minum mabuk, kita lari ke isap rokok, kita lari ke perselingkuhan, kita lari ke curhat teman, kita lari untuk jadi pelakor dan seterusnya. Ini tergantung dengan sikap hidup kita. Jadi masalah itu wajar untuk membentuk karakter kita. Itu pelajaran pertama daripada yang kita belajar dari Paulus. Yang kedua, dari Paulus lewat kalimatnya, cukuplah, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kelemahan yang kita alami, satu-satunya sumber kekuatan adalah Tuhan. Tuhan tidak secara cepat mau menjawab doa kita supaya kita diproses, supaya kita melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan itu, bagaimana jalan keluar yang Dia berikan dari sesuatu yang mustahil untuk kita alami, dari sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Itulah yang sebenarnya Tuhan lakukan. Makanya sangat tidak mungkin ketika orang di dalam siksaan yang berat seperti Paulus, sudah disiksa lagi, dipenjarakan lagi, terus Tuhan izinkan utusan iblis itu datang dan ganggu dia, saudara, bahkan sampai titik kelemahannya dia minta tolong Tuhan kasih keluar supaya dia undur dari beta. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia aku bagimu, karena dalam kelemahan
justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Berarti kalau kita dalam keadaan happy, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan yang biasa-biasa saja, kita tidak mungkin ingat Tuhan. Dalam keadaan sukacita, jarang orang berdoa. Dalam keadaan lagi senang, jarang orang bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Itu jarang, saudara. Tapi banyakkan orang akan bertekuk lutut ketika dia punya masalah. Makanya di dalam masalah ini Tuhan mau kasih tahu bahwa di dalam kelemahan yang kita alami, sumber kekuatan satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Makanya tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini. Suami kah, anak-anak kah, orang tua kah, bos dan seterusnya, bahkan presiden sekalipun tidak bisa kita andalkan untuk mengeluarkan kita, untuk memuaskan hati kita selain daripada Tuhan sendiri. Yang ketiga, kita belajar dari kisah Paulus, saudara, dari kesaksian Paulus, bahwa dia mengatakan, Paulus secara imannya dia mengatakan bahwa dari sini sebab dia lemah, dalam kelemahan itu sebenarnya dia kuat. Artinya tubuhnya lemah, tapi imannya semakin meningkat di hadapan Tuhan. Tubuhnya memang lemah karena siksaan fisik, saudara, tapi sukacita, damai sejahtera itu terus ada di dalam kehidupannya. Rasa syukur yang luar biasa itu terus ada di dalam kehidupannya. Ini yang membuat Paulus ini beda dengan orang-orang di zamannya. Ini yang membuat juga kalau orang Kristen, membuat bahwa orang Kristen memang fisiknya lemah, tapi imannya kuat di hadapan Tuhan. Itu membuat dia punya cara hidup yang beda dengan orang lain. Dia punya kualitas tersendiri, dia punya inner beauty tersendiri, dia punya sesuatu yang bisa dia pancarkan, dan itu membuat orang lain diberkati, saudara. Makanya dalam kehidupan ini, saudara, jangan pernah takut ketika saudara mengalami masalah, tapi dalam setiap kekurangan yang ada, dalam setiap masalah yang ada, mari andalkan Tuhan. Kadang orang tidak bisa mendapat jalan keluar, kadang orang putus asa bahkan sampai stres, saudara, itu karena dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bagaimana, saudara, supaya kita bisa keluar dari masalah? Bagaimana supaya kita bisa memperoleh kekuatan di tengah kesulitan hidup? Yang pertama, saudara, hidup dalam kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Berdoa itu penting. Nafas hidup orang Kristen itu doa, saudara. Maka jangan pernah tinggalkan kehidupan doa. Setiap hari, saudara, luangkan waktumu untuk berdoa dengan Tuhan, karena hanya dengan doa lah kita mendapat kelegaan. Segala hal yang ada di pikiran kita yang tidak mampu kita ceritakan kepada orang lain, kita tumpahkan di hadapan Tuhan, dan saya percaya cepat atau lambat, lewat proses yang kita alami, Tuhan pasti menjawabnya dengan caranya yang ajaib. Yang kedua, saudara, jangan pernah berhenti untuk membaca Alkitab, saudara. Tidak ada buku di dunia ini yang mampu merubah karakter seseorang, mampu untuk menguatkan seseorang, kecuali Alkitab, saudara. Maka ketika saudara mau keluar, mau kuat dalam setiap kesulitan yang ada, mau dapat kekuatan yang baru dalam setiap kesulitan, bacalah Alkitab. Jangan baca novel, jangan nonton video ini dan itu, saudara, tidak akan mendapat jalan keluar. Bahkan kalau saudara cerita di tetangga sekalipun, di pendeta sekalipun, cerita di psikiater, dokter ternama sekalipun, saudara tidak akan bisa dapat jalan keluar. Tapi ketika kita baca Alkitab, pikiran kita menjadi terbuka, hati kita mulai terbuka, kita mulai melihat bahwa kalau Rasul Paulus dan nabi-nabi yang lain saja, dengan rasul-rasul yang lain saja melewati siksaan yang berat, saya pun pasti bisa lewati. Kita tidak seperti zaman mereka, saudara, disalibkan, dipotong, digoreng, seterusnya, saudara, dilempar dengan batu. Yang kita alami sekarang ini hanya bukan siksaan fisik, saudara, tapi itu saja kita mulai mengeluh, kita rasa bahwa Tuhan tidak adil dan seterusnya. Bagaimana dengan kondisi mereka saat itu? Contohnya Rasul Paulus, saudara, yang secara iman, secara fisik, secara psikologi dia ditekan, tapi dia mampu melewatinya, saudara. Makanya, saudara, jangan pernah melewatkan. Setiap hari minimal saudara harus bisa baca Alkitab, saudara, karena ini penting untuk bangun iman kita, penting untuk bangun kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana
bagaimana kasih karunia itu terpancar saudara kalau kita tidak baca Alkitab. Kita akan bisa melewati masalah sehingga kita tidak masuk dalam ajaran sesat. Orang tidak tipu kita dengan kegiatan ini, bahkan tidak tipu kita ke dukun, kita ke sini, sumbur-sumbur dan seterusnya. Kita tahu bahwa karena kita baca Alkitab bahwa segala hal yang membuat yang dikasih yang menurut orang itu adalah jalan keluar yang terbaik, sebenarnya dari Alkitab itu salah saudara. Makanya baca Alkitab itu penting. Yang ketiga adalah setialah beribadah secara kolektif maupun secara pribadi. Engkau sendiri dengan Tuhan itu juga penting. Kehidupan beribadah kita dengan Tuhan itu membuat kita semakin tenang dalam hidup. Saudara, saya katakan, saya jangan bilang kalau saya tidak punya masalah. Saya pun punya masalah, bahkan mungkin masalah yang saya alami ini saudara tidak sama dengan saudara. Tapi kalau saya masih bisa duduk dan bisa bersaksi bagi saudara bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, saya sudah melewatinya saudara, dan saya mengalami bagaimana pentingnya kehidupan doa, pentingnya membaca Alkitab, dan bagaimana pentingnya relasi, bagaimana beribadah kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka sampai saat ini ketika saya masih bisa berbagi dengan saudara akan kebenaran firman Tuhan, saya tahu bahwa itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Lewat kelemahan-kelemahan yang saya miliki, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk menguatkan saya lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, lewat ibadah setiap hari yang teratur dengan Tuhan. Cobalah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mulailah belajar untuk bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, dengan membangun hubungan, membangun kebiasaan doa, baik secara pribadi maupun dengan keluarga di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Ketika kita mau keluar dari masalah, datanglah pada Tuhan. Makanya Tuhan sendiri katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan janjikan ini saudara, dan Tuhan janjikan cepat atau lambat, ikutilah proses Tuhan. Karena kalau Dia buat cepat pun kita harus bersyukur, lambat pun kita harus bersyukur. Menurut kita lambat, tapi menurut orang lain, menurut Tuhan itu yang pas, karena Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita, dan di saat kita tidak mampu lagi, di situ Dia turun tangan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan dalam kesulitan hidup yang kita alami, dalam tantangan hidup yang kita alami, masih ada jalan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar ini memberkati kita semua. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Renungkan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa dalam kasih yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih yang sempurna Kau
Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan Tuhan, dan saat ini Tuhan kami yang takut menghadapi proses di hadapan Tuhan, kami yang takut menghadapi masalah tantangan. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan sumber satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut melewati badai apapun Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Memberkati semua yang mendengar pada saat ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan dalam kata hati Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, karena kami tahu dalam kelemahan kami sesungguhnya mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melewati proses dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kesabaran dan setia tekun di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui semua yang kami alami Tuhan, kami menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, dan demikian Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.